Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa agar semua kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, bahasa, tarian, agama, pakaian adat, rumah adat, dan lagu daerah? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya, namun Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kali ini Ibu memiliki sebuah teks bacaan. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman etnis dan budaya. Artinya, Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam, mencakup rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Keberagaman yang ada salah satunya disebabkan oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap budaya mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai leluhur bangsa yang memiliki keunikan dan kegunaannya masing-masing. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah membaca bacaan di atas, coba perhatikan kembali bacaan tersebut. Dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, gagasan pokoknya adalah Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman etnis dan budaya. Sedangkan kalimat yang lain termasuk gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, untuk latihan, silakan anak-anak membaca teks tradisi lompat batu di halaman 7 dan 8, kemudian berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Sekarang kita beralih di keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Wah, ternyata Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Salah satunya bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, dikarenakan letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat.
Keragaman budaya Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang berhubungan dengan daerah asalnya. Adapun unsur budaya yang dimaksud yaitu bahasa, pakaian, tarian, lagu, rumah adat, dan upacara adat yang berbeda. Yang pertama, bahasa. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman bahasa. Setiap daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah adalah satu bahasa yang dipakai di suatu daerah tertentu. Sebagai contoh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Melayu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian resmi khas daerah. Pakaian adat Indonesia menjadi simbol tiap-tiap daerah di tanah air. Masing-masing provinsi mempunyai ciri khas baju tradisional yang melambangkan keunikan dari daerah tersebut. Untuk yang ketiga, tarian dan pertunjukan. Tarian di Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa di Indonesia pasti mempunyai tarian khas daerahnya sendiri-sendiri. Contohnya, tari merak dari Jawa Barat, tari reog dari Ponorogo, tari kipas dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi tarian yang lainnya. Yang keempat, lagu daerah. Contoh lagu daerah yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah Bungong Jumpa dari Aceh, Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara, Tokecang dari Jawa Barat, Apuse dari Papua, dan masih banyak lagi. Yang kelima yang kita bahas adalah rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas sesuai dengan adatnya. Rumah adat digunakan untuk tempat hunian oleh suku bangsa tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah rumah adat. Keberagaman rumah adat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh keadaan alam yang berbeda. Nenek moyang bangsa Indonesia menyesuaikan bentuk rumah dengan bentang alam sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia sangat kaya dan beragam dan tidak semua daerah memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itulah bentuk rumah adat di setiap wilayah Indonesia berbeda. Misalnya, rumah joglo yang berada di Jawa, rumah krong bade yang berada di Aceh, rumah gadang di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keenam, upacara adat. Setiap daerah mempunyai upacara adat masing-masing. Sebagai contoh, ritual tiwah dari Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Ritual kebo-keboan dari Banyuwangi yang bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Dan masih banyak upacara adat lainnya yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa keragaman yang ada di negara Indonesia. Anak-anak, kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia juga memiliki alat musik khas di setiap daerahnya masing-masing. Alat musik dapat menghasilkan bunyi. Setiap hari kita selalu mendengar bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar, yaitu telinga. Tahukah kamu sebenarnya dari mana bunyi tersebut dihasilkan? Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi yaitu suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi yang paling mudah adalah alat musik. Alat musik yang berada di sekitar kita antara lain angklung, drum, gitar, suling,
peluit, kolintang, sasando, dan masih banyak yang lain. Angklung adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik yang bergetar karena digoyangkan. Sedangkan drum sumber bunyinya dari membran atau selaput tipis yang bergetar ketika ditabuh atau dipukul. Gitar sumber bunyinya dari dawai yang bergetar dengan cara dipetik. Suling dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut akhirnya menghasilkan bunyi. Nah anak-anak, setelah kita belajar materi di atas, untuk mengukur keberhasilan belajar kita, silakan anak-anak mengerjakan latihan pembelajaran 1 halaman 12. Jika ada yang kesulitan, anak-anak bisa bertanya ke Ibu Guru. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.